Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore atau menjelang malam ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah salat maghrib, dan alhamdulillah juga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bermajelis ilmu di tempat yang mulia ini. Semoga adanya kita di sini membuat kita menjadi lebih mantap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bareng-bareng membahas, mengkaji suatu kitab yang sangat populer di masyarakat Indonesia. Dan ini bukan hanya populer di masyarakat Indonesia saja, tapi ini hampir di seluruh dunia sudah ada kitab ini, yaitu kitab Bulughul Maram. Jamaah sekalian, kenapa kita di sini memilih untuk mengaji kitab Bulughul Maram? Itu suatu pertanyaan yang harus kita jawab. Sebagaimana skripsi, tesis, bahkan disertasi ada latar belakang dari sebuah kajian tersebut. Begitu juga kajian yang akan kita kaji ini, yang akan kita bahas ini, ada latar belakang kenapa kita mengkaji atau akan membahas kitab Bulughul Maram ini. Baik, salah satu jawabannya adalah, jika kita ringkas jawaban dari kenapa kita memilih kitab Bulughul Maram, yang pertama, karena isi dari kitab Bulughul Maram ini sangat berbobot, sangat penting bagi kita. Sangat berbobot bagaimana? Bukan bobotnya besar, bukan bobotnya berat, tapi bobot dengan isinya yang penuh dengan dalil-dalil hadis. Di buku Bulughul Maram ini penuh dengan hadis-hadis, yang mana hadisnya ini yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i tentang kehidupan kita sehari-hari. Itu alasan pertama kenapa kita memilih kajian kitab Bulughul Maram. Tidak hanya materi atau isinya saja, tetapi susunan sistematika dalam kitab Bulughul Maram itu sebuah sistematika yang sempurna, yang mengintegrasikan antara hadis dan fikih. Jadi dalam kitab Bulughul Maram tidak hanya hadis-hadis saja, tetapi ada kaitannya dengan fikih. Kitab Bulughul Maram ini dalil-dalil ahkam syar'iyah yang disusun, yang bersistematika penulisannya atau penyusunannya berdasarkan dengan bab-bab fiqhiyah. Itu alasan pertama kenapa kita memakai kitab Bulughul Maram. Alasan yang selanjutnya, kenapa kita membahas kitab Bulughul Maram? Karena penulis si kitab ini, karena muallif kitab ini. Ikhwah semuanya,
Jamaah semuanya, penulis kitab Bulughul Maram ini adalah seorang ulama yang sangat masyhur keilmuannya dan diakui keilmuannya oleh kawan maupun lawan. Seseorang, jika keilmuannya tinggi, pendidikannya tinggi, maka karyanya pun juga akan lebih kredibilitas dibandingkan dengan orang yang keilmuannya rendah. Begitu juga kitab Bulughul Maram ini ditulis bukan oleh sembarang ulama, tetapi ulama yang sangat kredibilitas, ulama yang sangat masyhur, diakui oleh seluruh penjuru dunia, bahkan diakui oleh ulama-ulama yang sebelumnya, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagai contoh, jamaah sekalian, Al-Quran. Al-Quran ada berapa juz, jamaah sekalian? 30 juz. Alhamdulillah. Minimal kita tahu 30 juz. Karena ada sebagian ikhwah yang belum tahu Al-Quran itu 30 juz. Ada anak pernah dulu ditanya oleh seorang bapak-bapak, "Kamu sudah berapa juz?" Anak jawab dulu, "Alhamdulillah sudah 30 juz." "Berapa juz lagi?" Anak gak tahu apakah si bapak-bapak itu bercanda atau nanya serius sih. Tapi dia nanya gitu, "Berapa juz lagi?" Oh, anak kata, "Alhamdulillah mas sudah selesai," kata anak begitu. Dulu aku di Wadi Mubarak di Bogor. Masya Allah ya. Jadi minimal kita tahu Al-Quran 30 juz. Kemudian surat dalam Al-Quran ada berapa surat, jamaah? 114 surat. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian kalimat dalam Al-Quran ada berapa kalimatnya? Atau ayatnya sebelum kalimat ayatnya 6.600 lebih ayat. Alhamdulillah. Kemudian kalimatnya sekitar 77.015 kalimat. Kemudian huruf-hurufnya ada berapa, ikhwah semuanya? Imam Al-Mujahid mengatakan bahwa huruf-huruf dalam Al-Quran sekitar 300.093 huruf. Itu Al-Quran ya ikhwah. Dan Al-Quran kita ketahui bahwa isinya dalam Al-Quran semuanya benar. Bahkan tidak ada atau tidak pernah kita mendengar Al-Quran edisi revisi. Karena konteksnya, materinya, isinya dalam Al-Quran itu ilmiah. Semuanya benar. Dan itu adalah kalamullah ta'ala. Begitu juga dengan hadis ya ikhwah. Hadis-hadis yang diriwayatkan atau yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW itu isinya penuh makna, sehingga Rasulullah SAW dijuluki atau dikenal dengan jawami'ul kalim, yaitu lafadznya sedikit tetapi maknanya banyak. Dan itu jika isinya bagus, kredibel, maka sebuah kitab akan jadi sangat berbobot. Sebagaimana Quran yang isinya kalamullah, wahyi Allah Ta'ala, yang isinya benar semuanya. Dan hadis yang isinya dari kalam Rasulullah SAW. Begitu juga kitab Bulughul Maram, isinya mengandung hadis-hadis yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang menjadikan kitab ini sangat berbobot untuk kita dan sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah Al-Hidayah rahimakumullah. Sebelum kita membahas ke bab pertama dalam kitab Bulughul Maram, yaitu bab Thaharah, alangkah baiknya kita berta'aruf dulu kepada penulisnya yang tadi ana sebutkan, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lebih dikenal dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar asli namanya adalah
Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Jadi Imam Ibnu Hajar itu nisbat Hajarnya itu ke kakek yang keenamnya, ya. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Ya. Imam Ibnu Hajar aslinya Ali bin Ahmad yang dinisbatkan kepada kakek yang keenamnya. Dan itu sampai sekarang laqabnya yang terkenal adalah Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar itu bukan Ibnu Batu, ya. Karena Hajar itu bahasa Arabnya batu, ya. Jadi jangan diartikan Ibnu Hajar itu anaknya batu. Tetapi Ibnu Hajar itu adalah nama aslinya dan laqabnya Ibnu Hajar yang dinisbatkan kepada kakek yang keenamnya. Karena itu sebuah kebiasaan dari turun-temurun zaman dahulu, ya. Di laqabnya atau sebutan ke kakek-kakek, ke nenek-nenek moyang sebelumnya. Al-Asqalani. Nah, Asqalani ini karena ayam-ayamnya beliau dari Palestina. Al-Asqalan ada di Gaza, di Palestina. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau lahir pada tahun 773 Hijriah. Beliau lahir di Mesir dan wafat di Mesir pula pada tahun 852 Hijriah. Jadi beliau sekitar 79 tahun hidup beliau, ya. Pada masa kecilnya jamaah sekalian, Imam Ibnu Hajar ini mengalami kehidupan dengan yatim piatu. Pada beliau masih bayi, masih balita, ibunya wafat, meninggal. Dan pada usia 4 tahun, Ibnu Hajar Al-Asqalani kehilangan seorang sosok ayahnya juga. Pada usia bayi atau balita, beliau ibunya wafat. Dan selanjutnya ketika beliau usia 4 tahun, ditinggalkan oleh ayahnya. Tapi beliau Masya Allah, ya, walaupun dalam keadaan yatim piatu, beliau terus berjuang menuntut ilmu sampai sekarang beliau menjadi ulama yang kredibilitas, ulama yang masyhur dalam keilmuannya, terutama dalam ilmu hadis. Ayah beliau sebelum wafat, ayahnya mewasiatkan kepada saudaranya, yang saudaranya ini seorang saudagar terkenal, seorang pengusaha terkenal yang bernama Zainuddin Abu Bakar Al-Kharubi. Maka ayahnya menitipkan Ibnu Hajar ke saudaranya yang seorang pengusaha. Sampai di usia 5 tahun, Ibnu Hajar masuk madrasah, masuk kutab kalau zaman dahulu. Kata madrasah kalau zaman sekarang. Akhirnya Ibnu Hajar setelah masuk kutab itu, dan itu dibiayai, didukung oleh pengusaha tadi, saudaranya, alhamdulillah Imam Ibnu Hajar menyelesaikan hafalan Qur'annya pada usia 9 tahun. Masya Allah, tabarakallah, ya. Dengan keadaan yatim piatu, tidak punya orang tua, tetapi semangat beliau luar biasa. Nah, kita dahulu ketika kita umur 9 tahun lagi ngapain jamaah? Lagi main-main, sama ya anak juga. Ketika umur 9 tahun lagi main, banyak mainnya, banyak nongkrongnya, banyak lagi sebagainya. Tetapi para ulama zaman dahulu, umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan ketika sudah hafal Al-Quran, maka saudaranya ini menghadiahkan kepada Ibnu Hajar untuk berangkat haji pada tahun beliau 11 tahun. Pada usia 11 tahun, beliau berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah. Dan pada usia 12 tahun, beliau Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi imam tarawih di Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah, ikhwah.
Ini menjadi imam tarawih di Masjidil Haram, bukan imam masbuk. Bukan main-main ini ya. Bukan imam tarawih di Masjid Raya. Bukan imam tarawih di musola. Tetapi di Masjidil Haram. Dan ini bukan imam masbuk, tapi imam tarawih yang memimpin seluruh jutaan umat di sana. Beliau rahimahullah jami'an. Kemudian beliau setelah di Mekah dan setelah hafal Quran, kemudian beliau melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya ke berbagai negara. Salah satunya ke Son'a. Di mana Son'a jamaah sekalian? Di Yaman, ibu kota Yaman. Kemudian ke Baghdad. Baghdad di mana? Di Irak. Kemudian ke Syam. Syam juga ada di Palestina. Ya. Termasuk Syam itu Palestina, Yordania itu termasuk Syam. Ya. Intinya Ibnu Hajar al-Asqalani ya ikhwah, setelah dari Mekah beliau melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya hampir ke beberapa negara sampai dikatakan dalam kitab As-Sakhawi beliau memiliki 630 guru. Nah, kita sekarang bisa bertanya kepada diri kita semuanya masing-masing. Ada berapa guru kita sampai sekarang? Apakah ada 10? Apakah lebih dari 20? Atau bahkan lebih dari 100? Atau kurang mungkin dari 5 orang pun. Jadi semakin seseorang banyak gurunya, maka semakin orang itu berilmu dan bijaksana dalam menentukan hukum-hukum tertentu. Jika kita memiliki guru satu, maka fatwanya akan satu. Akan hanya itu saja. Istilahnya akan saklek gitu. Tetapi ketika kita memiliki banyak guru, maka pandangannya akan luas, akan semakin bijaksana. Begitu juga Ibnu Hajar. Beliau memiliki lebih dari 500 guru, bahkan dikatakan 630 guru. Dan itu sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari, beliau memiliki lebih dari 1000 guru. Sama dengan Ibnu Hajar, beliau memiliki lebih dari 500 guru. Ya. Baik jamaah sekalian, dalam kitab Bulughul Maram, beliau mengintegrasikan antara hadis dan fikih. Dan ini jarang kita temukan di kitab-kitab yang lainnya. Mungkin ada kitab khusus hadis, tidak ada fikihnya. Ada kitab hadis atau ada kitab fikih, tidak ada hadisnya. Tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani ini mampu mengawinkan istilahnya ya. Mampu menggabungkan antara hadis dan fikih. Dan hadis dan fikih ini sangat penting untuk kita jadikan rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau hadis ini berkaitan dengan sanad atau matan. Adapun fikih ini berkaitan dengan nas dan istinbat hukum. Kalau hadis berkaitan dengan sanad dan matan, tetapi fikih berkaitan dengan nas dan istinbatul hukum atau kesimpulan dari hukum. Hadis itu dalilnya, adapun fikih itu adalah kesimpulan dari dalil itu. Baik, jamaah sekalian, kita tidak panjang lebar untuk muqaddimah ini. Kita akan buka mulai muqaddimah muallif ya. Bisa dilihat di halaman 1 muqaddimah muallif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sudah pada tahu semua artinya ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Lillah ini adalah Allah al-mahbudi lihaqqin illallah. Tidak ada yang patut kita sembah dengan benar-benar penyembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam bismillahirrahmanirrahim ini ya ikhwah mempunyai 3
sifat Asmaul Husna. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Ini 3 sifat Asmaul Husna. Ar-Rahman Dzu rahmah wasi'ah. Allah yang maha pengasih. Imma fin nas wa imma fil hayawan au ghairu dzalik. Imma lil muslim wa imma lil kafir. Jadi rahmah Allah diturunkan kepada semua manusia, baik itu manusia yang muslim ataupun musyrik, ataupun kepada hewan, kepada makhluk yang lainnya. Ini rahmah Allah. Kita ketahui ya ikhwah, banyak orang muslim hartanya banyak, sehat-sehat, badannya kuat-kuat, badannya bagus-bagus. Itu salah satu rahmat Allah. Dan Ar-Rahim, dan ini para kata jumhur ulama mengatakan Ar-Rahim ini khusus untuk muslim. Ar-Rahim, Dzu rahim lil muslim wa lil mu'min. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini ya ikhwah sesuatu yang disunahkan untuk memulai sesuatu, untuk memulai pekerjaan yang penting terutama ya. Karena ada hadis, yang mana hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa kullu amrin dzi balin la yabda fihi bismillah fahuwa abdar. Bahwa sesungguhnya setiap perkara yang penting jika tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus abdar. Terputus apanya? Terputus keberkahannya. Oleh sebab itu Ibnu Hajar memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Baik, selanjutnya beliau mengatakan alhamdulillahi ala ni'amihi. Alhamdu ini lam lil istighraq, lam lil jami'. Jadi lam, huruf lam itu dalam bahasa Arab banyak maknanya. Nah, di sini lam lil istighraq untuk jami'. Alhamdu. Alhamd itu menurut para ulama bahwa maknanya wasful mahmud bil kamal wassana alaihi ma'a mahabbatihi wa ta'dhimihi. Alhamdu wasful kamal wassana alaihi ma'a mahabbatihi wa ta'dhimihi. Sebuah sifat yang sempurna dan pujian yang sempurna yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah, dengan rasa cinta, wa ta'dhimihi dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bedakan antara alhamd dengan as-sana. Kalau as-sana hanya pujian biasa. Misalnya as-sana itu beliau pintar sekali, beliau cerdas, itu as-sana biasa. Tapi alhamd lebih dari itu. Dan bedakan juga antara alhamdu dengan asyukru. Alhamdu itu lebih umum dibandingkan dengan asyukru. Syukron. Ya. Kalau asyukru itu biasanya ketika hanya dapat nikmat saja. Tetapi alhamd itu lebih dari itu. Meskipun kita tidak merasakan ada nikmat, maka itu alhamd lebih cocok dibandingkan dengan asyukru. Alhamdulillahi ala ni'amihi. Ibnu Hajar intinya beliau memuji segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya. Ni'amihi ini jamak dari ni'mah. Az-zahirah wal batinah. Dan nikmat ini dibagi menjadi 2. Ada nikmat batin, ada nikmat zahir. Nikmat zahir banyak ya, kita semuanya di sini ada makanan, disediakan kitab, difasilitasi masjid ini nikmat zahir ya. Termasuk nikmat zahir. Makan, minum itu nikmat zahir. Wal batinah. Dan ini yang paling penting juga ikhwah, nikmat batinah. Kita merasakan ketenangan. Kita berada dalam agama Islam. Kita kangen ke Rasulullah, kangen ke Allah, itu termasuk nikmat batinah. Jadi nikmat itu ada 2, nikmat zahirah wal batinah, dan itu sebagaimana dalam surat Al-Qur'an. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Jadi nikmat terbagi 2, nikmat zahir wa batin. Kemudian beliau melanjutkan qadiman wa hadithan. Dan nikmat yang telah lalu.
yang telah lalu, ya ikhwah, kita dulu di rahim ibu kita. Kita lahir dengan selamat sampai sekarang. Itu sebuah nikmat yang lalu yang mungkin kita lupa pada zaman kita bayi, pada zaman balita, pada zaman kita selamat waktu lahir. Itu qadiman wa haditsan, dan sekarang. Yang sekarang bertambah nikmat kita yang kita rasakan, ya. Adanya kita bermajlis ini di ilmu di sini merupakan itu juga sebuah nikmat yang sekarang yang insyaallah akan berkembang, bertambah lagi. Dan nikmat Allah semuanya tidak akan pernah kita bisa menghitung nikmat-nikmat dari Allah semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian beliau melanjutkan, wassalatu wassalam ala nabiyhi. Wassalatu bima'na sana'uhu ala ibadihi fi mala'il a'la. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya di hadapan para malaikat a'la yang tinggi. Adapun wassalam itu mendoakan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu keselamatan di dunia ataupun keselamatan di akhirat. Ala nabiyhi wa rasulihi. Dan ini jadi pembeda juga, ya. Ala nabiyhi Muhammad wa rasulihi. Jadi ada perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi yaitu seorang yang diberikan wahyu tapi dengan syariat yang sudah ada. Misal Nabi Harun, Nabi Isa bin Nun. Itu Nabi Harun, beliau dijadikan nabi, tetapi beliau tidak mendatangkan syariat baru, hanya melanjutkan syariat Nabi Musa. Tetapi kalau Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu kepadanya dan beliau ditugaskan menjadikan syariat yang baru. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad. Muhammad, ini kata-kata atau kalimat Muhammad di Al-Quran ada 4 tempat, ya. Yang pertama ada di surat Ali Imran, ya. Muhammad wa ma Muhammadun illa rasul. Itu di surat Ali Imran. Kemudian ada di surat Al-Ahzab. Ma kana Muhammadun aba ahadin. Kemudian ada di surat Al-Fat. Muhammadur Rasulullah. Dan selanjutnya ada di surat Muhammad itu sendiri. Jadi kalimat Muhammad dalam Al-Quran ada 4. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Barang siapa yang mengaku Nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka ijma' ulama itu bisa kafir dan keluar dari Islam. Ala nabihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi. Dan beserta keluarga-keluarganya. Salawat dan salam keselamatan beserta keluarga-keluarganya. Wa sahbihi. Wa sahbihi ini adalah jamak dari sahabah. Sekarang ya ikhwah, apa yang dimaksud dengan sahabat? Ada yang tahu? Terus? Hanya itu aja? Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata alal Islam. Jadi yang dinamakan dengan sahabat ada 2 syaratnya atau 3 syaratnya. Yang pertama, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia harus muslim pada zaman itu dan meninggal harus muslim juga. Karena ada ikhwah, dia sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi meninggalnya enggak muslim, maka itu tidak disebut sahabat. Dia sezaman dengan Nabi muslim tapi murtad dan wafat, itu bukan sahabat. Ada juga ikhwah, ada yang sezaman dengan Nabi tetapi dia tidak pernah bertemu Nabi, tapi dia muslim. Itu sahabat atau bukan? Bukan. Bukannya, karena syarat sahabat ada 3. Sezaman, ketemu, muslim, dan meninggalnya atas muslim. Kalau sezaman
dengan Nabi, kemudian dia tidak pernah bertemu, tapi Muslim itu bukan sahabat. Misalnya siapa? Uwais Al-Qarni, Masya Allah, barakallahu fikum. Uwais Al-Qarni seorang tabi'in. Tapi ikhwah, Uwais Al-Qarni meskipun tabi'in, wa huwa khairut tabi'in. Karena dia disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah tahu ada seorang tabi'in. Dan yang luar biasa ikhwah, Uwais Al-Qarni, lau aqsamu billah la abarrah. Jika Uwais Al-Qarni bersumpah atas nama Allah, maka dia akan dikabulkan doa-doanya. Itu spesialis untuk Uwais Al-Qarni. Dan itu sudah masyhur kisahnya di antara para muhadditsin. Baik. Wa sahbihi alladzina saru fi nasrati dinihi sayran hafisan. Dan para sahabat-sahabatnya yang telah berjalan di atas agamanya dengan pembelaan yang besar atau dengan jalan yang cepat, dengan pembelaan agama yang besar atas jasa-jasa para sahabat itu sendiri. Kemudian wa ala atba'ihim, dan untuk para pengikutnya, tabi'in. Wa ma makna tabi'in? Tabi'in adalah man laqiya sahabi musliman wa mata 'alal Islam. Jadi yang dinamakan dengan tabi'in adalah seorang yang bertemu dengan sahabat muslim dan dia juga meninggal dalam keadaan muslim. Itu yang dinamakan tabi'in. Taib alladzi warithu ilmahum, yang mewarisi ilmu-ilmu dari mereka, wal ulama warasatul anbiya. Adapun para ulama adalah pewaris para nabi. Akrim bihim. Nah, akrim bihim ini ya ikhwah, ini bukan fi'il amr. Akrim bihim. Ini banyak disangka oleh orang fi'il amr, tapi ini bukan fi'il amr, tapi ini sighah ta'ajjum. Akrim bihim. Sighah ta'ajjub dalam bahasa Arab ada suatu ungkapan untuk ta'jub. Itu sighah ta'ajjub. Dan sighahnya atau pola ini ada dua. Dalam dua pola. Yang pertama af'il bihi, yang kedua ma'af'ala bihi. Jadi akrim bihim ini adalah sama dengan af'il bihi. Akrim bihim adalah sungguh mulia. Akrim bihim warisan wa mawrasan. Sungguh mulia. Sungguh tinggi kedudukannya seorang pewaris, begitu juga orang yang diwarisi. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah beliau melanjutkan amma ba'du. Amma ba'du ini adalah kalimat intiqal, kalimat perpindahan dari pembukaan ke suatu pembahasan yang akan datang. Amma ba'du. Beliau mengatakan fahada muhtasarun. Maka kitab Bulughul Maram ini ya ikhwah, ini sebuah kitab yang mukhtasar. Mukhtasar qad yakunu lafduhu qalil wa ma'nahu katsir. Sebuah ringkasan yang banyak lafaz-lafaznya ini sedikit tetapi maknanya luas. Yashmilu ala usulil adillah al-hadisiyah lil ahkam. Yang mana ringkasan ini yashmil, mencakup ala usul al-adillah. Usul itu jama dari aslun, yaitu pokok-pokok atau dasar-dasar. Al-adillah. Adillah adalah jama dari dalil. Dari atas pokok, atas dasar atau pokok-pokok dalil yang dinamakan dengan dalil itu ada 4 ya ikhwah. Mazhab Imam Syafi'i menjadikan dalil dalam ilmu syar'i ada 4. Ada yang tahu? Dalil apa saja? Dalil yang pertama Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Barakallahu fikum. Wal usul adillah al-hadithiyah. Dalil-dalil yang berkaitan dengan hadis. Sekarang ikhwah, apa makna hadis atau apa arti hadis? Hadis adalah ma udifa atau ma nusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin
au fi'lin, au taqririn, au sifatin. Jadi yang dinamakan dengan hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu dari perkataan Nabi, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau ketetapan, au sifatin atau sifat Nabi Muhammad SAW. Takririn ini jadi Nabi tidak mengingkarinya. Contohnya hadis yang memakan kadal gurun. Jadi ketika Nabi dihidangkan oleh para sahabat, Nabi tidak mau, tidak memakan. Tetapi Nabi juga tidak melarang para sahabat. Nah, itu takririn. Sebuah ketetapan dari Nabi. Nabi tidak mengharamkan. Diam saja Nabi. Ya. Kemudian juga ada hadis yang para sahabat dulu pernah junub, tetapi tidak ada air. Akhirnya para sahabat bertayamum. Nah, perbuatan sahabat junub dengan tayamum itu tidak diingkari oleh Nabi. Jadi bisa ya antum di sini yang junub kemudian tidak ada air, itu bisa dengan tayamum, tapi harus berusaha dulu ya, berusaha mencari air. Kalau zaman dulu emang sulit banget air, tapi kalau di sini insya Allah di Indonesia banyak air, tapi itu sah. Ketika junub tayamum itu sah dan itu tidak diingkari oleh Nabi. Itu termasuk takririn. Kemudian sifat ini termasuk dua. Ada sifat khalqiyah dan sifat khuluqiyah. Jadi hadis-hadis juga yang berkaitan dengan sifat khulqiyah. Khulqiyah itu zahiriyah. Misalnya Nabi memiliki jenggot. Itu sifat khulqiyah, zahirnya. Kemudian sifat khuluqiyah. Dan itu khuluqiyah sifat batin. Nabi Muhammad SAW seorang penyayang, seorang penyabar, seorang pengasih, itu sifat khuluqiyah, akhlaknya bagus. Jadi sifat itu juga terbagi dua. Lil al-adillah al-hadisiyah lil ahkam syar'iyyah, yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Dan hukum syar'i juga para ulama membaginya menjadi 5. Ada yang tahu apa saja 5? Hukum-hukum syar'i. Ada wajib, sunnah atau mandub, kemudian haram, makruh, dan mubah. Ya. Jadi kita bisa ketahui bahwa dalam kitab Bulughul Maram ini berkaitan dengan pokok-pokok atau dasar-dasar dalil dari hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'iyah, dan itu juga dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ini penting bagi kita untuk kita mempelajarinya bersama-sama. Kemudian beliau melanjutkan, harartuhu tahrilan baligon liyasira man yahfaduhu baina aqranihi nabigon. Harartuhu. Jadi ya ikhwah, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani, beliau menyusun kitab ini dengan susah payah, dengan harartu, dengan penelitian yang sangat detail, dengan verifikasi yang sangat ketat. Karena beliau yang dinamakan Al-Hafidh pada zaman dahulu, yaitu beliau sudah hafal 100.000 hadis minimal dengan sanad-sanadnya. Sedangkan yang ada di kitab Bulughul Maram yang akan kita bahas itu hanya 1.358 hadis, sekitar segitu. Maka beliau mengumpulkan hadis-hadis dari ratusan ribu hadis, yang dikumpulkan hanya 1.000 hadis saja. Makanya sini tahriron baligon, dengan rinci, dengan detail, atau dengan mudah ya. Liyasira man yahfaduhu min baina aqranihi nabigon, agar orang yang menghafalnya jadi lebih unggul di antara teman-temannya. Jadi Bulughul Maram ini tadi disebut mukhtasar, tapi mukhtasarnya tidak hanya ringkas secara ringkas, tetapi juga detail, sehingga orang yang mampu menghafal Bulughul Maram maka dia akan menjadi lebih cerdas, nabigon, syatir, mahir di antara teman-temannya ya.
Dibandingkan orang yang tidak hafal kitab Bulughul Maram, maka itu akan jauh kemampuannya bagi orang yang sudah menghafal Bulughul Maram. Kemudian beliau melanjutkan, wa yasta'ina bihi talib al-mubtadi, dan kitab Bulughul Maram ini membantu untuk para penuntut ilmu, untuk para santri yang mubtadi. Mubtadi ini adalah yang pemula. Wala yastagni anhu ar-ragib al-muntahi. Tetapi tetap para senior juga ini butuh, ini perlu kepada buku ini. Jadi kitab Bulughul Maram ini ya ikhwah, cocok untuk semua kalangan. Baik itu untuk pemula, begitu juga untuk para senior, bagi para asatidah. Ini cocok, ini perlu ya, tidak hanya untuk pemula saja. Baik, kemudian beliau melanjutkan, wa qad bayyantu akiba kulli haditsin man akhrajahu minal a'immah li'iradah nushil ummah. Dan telah saya jelaskan, kata Ibnu Hajar, dan telah saya jelaskan setiap hadis-hadis yang meriwayatkan dari imam siapanya. Jadi di kitab ini Ibnu Hajar telah menerangkan hadis ini riwayat siapa, hadis ini dikeluarkan oleh imam siapa. Li'iradah nusil ummah, dan ini untuk kemaslahatan suatu umat. Jadi saking detailnya beliau sampai menjelaskan, sampai menuliskan hadis ini dikeluarkan oleh apa. Bahkan tidak hanya di sini ikhwah, hukum hadisnya pun disebutkan oleh Ibnu Hajar. Hadis ini misalnya sahih, hadis ini dhaif, itu disebutkan oleh Ibnu Hajar di buku ini ya. Kemudian beliau mengatakan fal muradu bis sab'ah. Jadi ada nanti ya ikhwah dalam istilah khusus yang ini dipopulerkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu as-sab'ah. Misal ya ikhwah, ada hadis bunyal islamu ala khamsin akhrajahu sab'ah. Nah, apa yang dimaksud dengan sab'ah ini? Imam siapa saja yang dimaksud dengan sab'ah ini? Nah, beliau itu ya salah satu yang mempopulerkan. Imam yang sab'ah ini adalah al-awwal Ahmad, Imam Ahmad. Kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Dan beliau ya ikhwah mengurutkan imam-imam ini bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan. Tetapi beliau mengurutkan imam-imam ini, beliau menghormati senioritas. Karena Imam Ahmad adalah imam yang paling senior di antara yang lainnya, makanya didahulukan. Imam Ahmad wafat tahun 241 Hijriyah. Kemudian Imam Bukhari yang wafat tahun 256 Hijriyah. Kemudian Imam Bukhari siapa namanya ikhwah? Ada yang tahu? Ya. Muhammad bin Ismail bin Bardizbah, itu Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim yang wafat tahun 261. Siapa namanya Imam Muslim? Muslim bin Hajjaj bin Muslim. Kemudian Imam Abu Dawud yang wafat 275 Hijriyah. Ada yang tahu Abu Dawud namanya siapa? Sulaiman bin Ash'as. Tapi mungkin ya ikhwah sudah waktunya adzan, dicukupkan untuk kajian kali ini untuk adzan terlebih dahulu. Tafadhol. Selanjutnya sekarang masih di halaman 2 ya. Fal muradi bis sab'ah. Yang dimaksud dengan sab'ah adalah imam yang 7. Nah, siapakah imam yang 7 itu? Adalah yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Kemudian Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Muhammad bin Ismail bin Bardizbah. Kemudian Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj bin Muslim. Kemudian Imam Abu Dawud, Sulaiman bin Ash'as. Kemudian Imam At-Tirmidzi,
Muhammad bin Isa. Ini At-Tirmidzi namanya Muhammad bin Isa. Kemudian Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. Jadi yang dimaksud dengan Ibnu Hajar As-Sab'ah ini ulama-ulama yang 7 ini. Jika ada hadis nanti di kitab Bulughul Maram ini, misalnya akhrajahu sab'ah. Ini maksudnya ini dikeluarkan oleh imam-imam yang 7 ini. Kemudian wabisittah. Wabisittah man ada Ahmad. Adapun jika Ibnu Hajar mengatakan akhrajahu sittah, maka dikeluarkan Imam Ahmadnya. Jadi yang dimaksud dengan sittah ini dari Bukhari. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, wa Ibnu Majah. Tidak ada Ahmadnya. Yang dimaksud dengan sittah. Ya. Jadi jika ada hadis akhrajahu sittah, maka itu tidak ada Imam Ahmadnya. Kemudian wabil khamsah ma adal Bukhari wa Muslim. Adapun yang dimaksud dengan khamsah, misal ada hadis akhrajahu khamsah. Ini berarti tidak ada Imam Bukhari dan tidak ada Imam Muslim. Yang ada jadi Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Paham ya jamaah insyaallah? Paham ya insyaallah. Baik. Kemudian waqad aqulu al-arba'ah wa Ahmad. Dan kadang-kadang Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menuliskan dalam kitab ini al-arba'ah wa Ahmad. Yang dimaksud dengan al-arba'ah siapa ya ikhwah? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, wa Ibnu Majah. Itu Imam al-arba'ah, ya. Ingat-ingat, al-arba'ah Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, wa Ibnu Majah. Kalau khamsah ma ada Bukhari wa Muslim. Baik. Wa bil arba'ah man ada thalatha al-awwal. Ya, ini juga sama Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, wa Ibnu Majah. Kemudian wabis salasah man adahum wa adal akhir. Nah, yang dimaksud dengan as-salasah yaitu dari Abu Dawud. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Karena di sini man adahum wa adal akhir. Adahum di sini Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Muslim dihilangin, dan yang 3 terakhir dihilangin. Itu yang salasa. Jika ada hadis misalnya innamal a'malu binniyat akhrajahu salasah. Jadi yang mengeluarkan yang salasa ini adalah Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan wabil muttafaq. Muttafaq alaih ini maksudnya ya. Wabil muttafaq alaih, dan ini sudah masyhur. Sudah pada tahu insyaallah ya. Yang dimaksud dengan muttafaq alaih itu adalah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kenapa muttafaq alaih? Karena ittifaqus syaikhan ala sahihil hadis. Jadi ittifaqnya antara Imam Bukhari dan Imam Muslim kepada kesahihan hadis. Jadi jika ada hadis yang dikeluarkan yang muttafaq alaih, insyaallah itu hadis itu tidak perlu diragukan lagi kesahihannya. Karena sudah ittifaq di antara imam yang 2 ini. Imam Bukhari ya ikhwah, beliau memiliki Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari adalah kitab tersahih, kitab paling otentik setelah Al-Quran. Di muka bumi ini tidak ada kitab yang lebih otentik setelah Al-Quran kecuali Sahih Al-Bukhari. Jadi kita semuanya di sini kalau bisa beli Sahih Al-Bukhari, jangan hanya Quran saja. Ya, perlu dilengkapi dengan Sahih Al-Bukhari. Kemudian juga Sahih Muslim. Itu kitab sahih yang ketiga setelah Al-Quran berarti ya. Kemudian beliau mengatakan juga waqad la arkur ma'ahuma, dan beliau juga kadangkala dalam hadisnya itu tidak mencantumkan yang kedua itu. Wa ma ada dzalik fahuwa mubayyin. Nah, adapun ya ikhwah, jika beliau tidak mencantumkan yang tadi telah disebutkan, misal Sahih Bukhari, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, wa Ibnu Majah, maka beliau menjelaskan imam-imam tersebut. Jadi hadis itu tidak hanya diriwayatkan oleh imam-imam yang tadi, masih banyak lagi. Beliau kadang menjelaskan akhrajahu Ibnu Abi Syaibah,
akhrajahu Ibnu Hibban, akhrajahu Daruqutni, atau rawahu Abu Hatim, rawahu Imam Daruqutni, dan lain sebagainya. Tidak hanya imam yang tadi yang sudah terkenal saja. Kemudian beliau melanjutkan mukadimahnya, wasammaituhu Bulughul Maram min adillatil ahkam, dan beliau menyebutkan atau menamakan kitab ini Bulughul Maram. Bulugh itu adalah tercapai, al-maram al-matlub, jadi tercapainya tujuan, tercapainya cita-cita, menjadi puncak harapan. Bulughul Maram min adillatil ahkam, dari dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum, ya. Jadi asli kitab ini namanya Bulughul Maram min adillatil ahkam, tapi lebih dikenal dengan Bulughul Maram, itu lebih singkat. Aslinya ada selanjutannya lagi, min adillatil ahkam. Kemudian beliau melanjutkan wallaha. Ini hati-hati membacanya, karena kalau salah kasroh itu jadi beda maknanya, ya. Kalau wallaha, aku memohon kepada Allah. Tapi kalau wallahi, apa? Jadi ya sumpah. Apa bersumpah? Ini wallaha, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala as'aluhu, aku meminta, alla yaj'al ma 'allamna alaina wabalan, dan hanya kepada Allah aku meminta agar ilmu yang telah kita pelajari, agar apa-apa yang telah kita ketahui tidak menjadikan bala, tidak menjadikan keburukan. Intinya beliau meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, karena tidak semua ilmu bermanfaat, ya. Kadang ilmu itu menjerumuskan seseorang kepada keburukan. Jadi kita yang ada di sini jangan lupa ketika meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya ilmu saja, tetapi ilmu yang bermanfaat, yang barokah dunia akhirat. Selanjutnya beliau melanjutkan wa an yarzuqana al-amal bima yarbihi subhanahu wa ta'ala, dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan rizki untuk bisa mengamalkan terhadap perkara-perkara yang membuat Allah ridho. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, tidak hanya meminta ilmu saja, tetapi kita juga meminta untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari, ya. Itu mungkin pembukaan atau muqaddimah dari kitab Bulughul Maram, dan insyaallah pekan depan, bulan depan kita akan mulai itu pembahasan toharoh. Mungkin sekian yang bisa ana sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari anak pribadi. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.